Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina fi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi syara'i'il islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu fil layali wal ayyam. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, usika bi taqwallah fa ya rasul amri kulli. Jamaah subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah serta para pendengar suara Perak Jaya, marilah di pagi hari ini kita mengkaji bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada para sahabat dan para pengikutnya. Berbagai cara, berbagai upaya yang semuanya itu indah dan baik. Di antaranya beliau sangat menghargai orang-orang yang berbuat jujur, yang memiliki sifat kejujuran di dalam hati mereka, dalam tingkah laku mereka, dalam tutur kata mereka. Baru-baru ini kita mendengar kabar baik di layar televisi maupun di media cetak bahwa kejujuran itu sudah sangat mahal harganya, sehingga ketika ujian nasional berlangsung, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang atas, semuanya itu tidak luput dari berita-berita adanya kebocoran, adanya contekan dan sebagainya, yang kesemuanya itu menandakan bahwa kejujuran itu sangat langka. Kejujuran itu semakin hari semakin sulit didapat karena kebohongan sudah melanda di mana-mana. Orang tua yang menginginkan anaknya bernilai baik, tak peduli itu melalui kepalsuan ataupun keaslian. Begitu pula guru dan siswa itu sendiri, semuanya itu menginginkan kesenangan yang sesaat, nilai yang nampak indah, tetapi melupakan kejujuran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anehnya orang yang jujur justru malah dibenci, diusir dari kampungnya dan sebagainya. Seperti peristiwa yang baru saja terjadi, tetapi alhamdulillah dapat diselesaikan oleh kementerian, walaupun dampaknya menunjukkan bahwa ketidakjujuran itu memang ada di mana-mana. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kejujuran, bahkan disertai dengan keadilan. Ketika ada seorang pejabat atau anak bangsawan sedang mencuri, telah ketahuan mencuri, mereka mau berkongsi dengan salah seorang yang dekat dengan Nabi untuk minta keringanan agar tidak diberi hukuman potong tangan. Ketika mendengar sahabat itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung menegurnya dan mengatakan, demi Allah, seandainya putriku sendiri yang bernama Fatimah itu mencuri, akan kupotong tanganmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pandang bulu, keadilan ditegakkan sehingga umatnya pun mengikuti yang demikian itu. Di zaman yang sudah maju ini seringkali orang-orang yang kebetulan mempunyai kedudukan dan mempunyai pangkat serta mempunyai backing yang sangat kuat kadang-kadang kebal dari hukuman, sedangkan orang miskin yang tidak punya pelindung atau tidak punya penolong akan tersisih, bahkan hukum ditegakkan seadil-adilnya di tengah-tengah mereka. Maka kata Rasulullah, akan hancurlah, akan
musnahlah atau akan mengalami kehancuranlah suatu bangsa apabila keadilan itu tidak ditegakkan, bahkan dianaktirikan keadilan itu dikhususkan kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang lemah. Sedangkan orang-orang yang kuat, yang mempunyai backing dan sebagainya, malah aman dan selamat dari hukuman. Maka ini alamat bencana akan ditimpakan di suatu negeri tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW sangat menghargai orang-orang yang jujur. Bahkan di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah membuatkan 4 garis di tanah kemudian bersabda, apakah kalian mengetahui maksudnya ini? Jadi Rasulullah itu menggambarkan ada wanita-wanita yang jujur di dunia ini, yang tempatnya nanti di surga, digambarkan oleh Rasulullah dengan garis-garis. Jadi beliau sudah memberikan peraga kepada sahabat-sahabatnya itu untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Lalu beliau bertanya, apakah kalian mengetahui maksud gambar ini? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasulullah SAW kemudian bersabda, wanita ahli surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asya binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridai mereka. Jadi beliau menggambarkan dengan garis-garis itu yang maksudnya adalah menjelaskan inilah wanita-wanita yang jujur, wanita-wanita yang beriman kepada Allah dengan teguhnya, dan inilah yang wanita yang utama, paling utama di dunia ini, digambarkan dengan garis seperti itu. Jadi sejak dahulu Rasulullah itu sudah memberikan cara mengajar dengan sebaik-baiknya kepada sahabat-sahabatnya dengan cara seperti itu, membuat gambaran-gambaran walaupun hanya dengan garis-garis. Kadang beliau menjabarkannya dengan tongkat-tongkat ditancapkan di pasir, lalu diberitahu tongkat yang tertinggi ini apa maksudnya, ini begini. Itu semuanya menggambarkan bahwa Rasul SAW di dalam menyajikan suatu materi atau pelajaran itu melihat situasi kondisi dan suka sekali menggambarkan sesuatu dengan gambaran yang nyata. Dan yang lebih hebat lagi adalah beliau telah memulai kebaikan itu lebih dahulu sebelum menyuruh orang lain. Ini yang paling mahal harganya. Sebelum menyuruh orang lain jujur, beliau sendiri lebih jujur dari yang lain-lain. Nah, ini. Nah, kita sekarang ini kan tidak, kadang-kadang mendengar seruan dari pemimpin begini, ternyata dilanggar sendiri, umpamanya begitu. Kita disuruh begini dan begitu, tapi yang memberi contoh tidak demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Seandainya Nabi SAW saat itu ingin hidup dengan kemewahan, beliau sudah mampu hidup mewah, karena kunci harta kota Mekah itu ada di tangan Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah kemana-mana hanya mengendarai kendaraan yang sederhana, yaitu keledai, unta, yang biasa-biasa, tidak yang mewah. Bahkan segalanya terkesan sederhana. Kenapa yang demikian itu terjadi? Padahal andaikan beliau menginginkan dan mau, pasti bisa hidup yang paling mewah di negeri tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW mendapat tamunya orang kaya. Lalu beliau baru bangun dari tidur. Kelihatan bekas-bekas tempat tidurnya itu membekas di sebagian dari tubuh Rasulullah SAW. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana jika sekiranya kukirimkan kepadamu sebuah kasur yang empuk dan spray yang mewah buatan luar negeri? Nabi tersenyum dan berkata, wahai sahabat, hidup ini tak ubahnya seperti seorang musafir yang berhenti sejenak di bawah pohon untuk beristirahat.
kemudian melanjutkan lagi perjalanan yang lebih jauh. Artinya beliau tidak menerima kemewahan itu. Beliau cukup memilih kesederhanaan saja. Mengapa demikian itu? Karena kalau beliau bermewah-mewah nanti pasti ditiru oleh sahabat-sahabatnya yang lain, teman-temannya. Maka contoh dari kepemimpinan, contoh dari pemimpin itu, figur dari pemimpin ini sangat diperlukan. Nabi pernah memakai cincin dari emas, tapi baru satu kali memakai. Sahabat-sahabat sudah meniru semuanya. Lalu beliau katakan, lepaskan ini, semua lepaskan, dan diganti dengan cincin yang terbuat dari perak. Nah, karena beliau tidak senang dengan kemewahan-kemewahan, apalagi menggunakan emas bagi pria, itu beliau tidak senang. Maka beliau lepaskan. Nah, ini semuanya sebagai contoh. Kalaulah para pemimpin itu bisa memberikan contoh seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah orang-orang yang dibawa kepemimpinannya itu akan meniru dan paling tidak membawa kedamaian di negeri tercinta ini. Ini sangat penting, karena contoh dari pemimpin itu sangat diperlukan. Bila contohnya itu baik, maka yang melihat atau yang mengikutinya akan dengan senang hati. Makanya kejujuran itu kita mulai dari orang tua. Orang tuanya jujur, gurunya jujur, pengurus-pengurus sekolah jujur, pejabat-pejabat yang ngurus di pendidikan jujur, semuanya jujur. Insya Allah kejujuran itu akan berhasil. Nah, anak-anak itu adalah generasi di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad, kata ungkapan dari Mesir. Subhanul yaum, pemuda hari ini, rijalul ghad, pemimpin di hari esok. Nah ini pemimpin di hari esok, bagaimana menanamkan sifat-sifat yang baik pada calon-calon pemimpin yang mulai dari kecil, mulai dari masa kanak-kanak sampai dia selesai pendidikannya, itu semuanya itu diiringi dengan kejujuran dan kejujuran. Maka sungguh luar biasa kalau itu ditanamkan di hati anak-anak. Cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsanya. Ketika Kiai Haji Mas Mansur pergi ke luar negeri, yaitu belajar di Arab Saudi, di Mekah, beliau sempat berkunjung ke daerah-daerah lain, diantaranya di Tripoli. Dia melihat orang-orang atau pemuda-pemuda di sana, di luar negeri, di daerah Timur Tengah itu kebanyakan adalah mempunyai rasa nasional yang sangat tinggi, cinta kepada tanah air yang sangat tinggi. Lebih terkejut lagi ketika beliau berkunjung ke Mesir, ya. Orang-orang Mesir itu saking cintanya kepada tanah airnya mengatakan sungai Nil itu sungai yang mengalir dari surga. Tanahnya adalah tanah emas, padahal tandus seperti itu. Kiai Haji Mas Mansur waktu itu masih sebagai mahasiswa, sebagai orang muda, kaget loh kok begini, padahal di Indonesia yang namanya sungai-sungai mengalir itu berliku-liku melalui hutan-hutan yang rimbun dan sebagainya, sangat indah. Itu aja tidak saya sebut sebagai tanah dari surga. Tapi kok di sininya, maka beliau pulang dan cinta kepada tanah airnya sangat besar, sehingga beliau tergolong di antara pahlawan kemerdekaan Indonesia. Karena cintanya, kejujurannya, semuanya itu diberikan contoh kepada santri-santrinya, kepada sahabat-sahabatnya, sehingga itu berdampak positif. Maka seorang pemimpin itu apabila beliau adalah seorang yang beriman, bertakwa dan jujur, maka akan damailah negeri yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah yang saya sebutkan dalam awal ceramah tadi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan dalam kau berkata dengan perkataan yang jujur.
Kalau iman, takwa dan kejujuran itu dimiliki, maka insya Allah akan baiklah semua yang dijalaninya. Karena Allah menjamin yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, maka sebenarnya mereka itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besar kebahagiaan, kemenangan yang sebesar-besar kemenangan. Jadi letaknya itu pada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ini, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan. Maka para jamaah, kalau anak kita ini sudah lulus dari taman kanak-kanak, sudah tamat dari SD, tamat dari SMP dan SMA, maka kemana kita melanjutkan anak-anak kita sekolah? Saya menghimbau kepada para orang tua murid, ya, para orang tua, para jamaah, para pendengar suara Gerak Jaya, agar jangan sampai salah pilih dalam menyekolahkan anak-anaknya. Karena kalau salah pilih akibatnya itu sangat fatal. Maka pilihlah sekolah-sekolah yang dikelola oleh para pengelola pendidikan yang beriman, bertakwa dan jujur. Pernah terjadi pada suatu peristiwa, yaitu tahun 84 yang lalu, kira-kira sudah 27 tahunan ya, di Jakarta Timur, di Masjid Al-Ghuraba Rawamangun, itu ada seorang jamaah masjid yang tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen. Ternyata terjadi perubahan yang sangat fatal, yaitu setelah 3 bulan ia jalani pendidikan di sekolah Kristen tersebut, anaknya itu tidak mau tidur kalau ayahnya belum tidur. Maka ayah dan ibunya ini heran, kenapa anak kita ini kalau tidur kok selalu nunggu kita? Apa yang ia lakukan? Malam itu bapak dan ibunya pura-pura tidur lebih dahulu. Maka anaknya pun berangkat ke kamarnya mau tidur. Setelah itu beberapa menit kemudian ayah dan ibunya keluar dari kamar melihat, mengintip apa yang dilakukan anaknya. Ternyata anak tersebut berdoa dengan cara Kristen. Jadi begini, begitu, lalu mengucapkan mantra-mantra tertentu, baru tidur. Didobrak pintunya oleh ayahnya. Begitu pintu terbuka, nah, kenapa kamu lakukan itu? Anaknya mengatakan, ayah, ibu, saya masih muslim seperti ayah dan ibu, tapi saya tidak bisa tidur kalau tidak berdoa semacam ini. Akhirnya ayah dan ibunya menyesal, kenapa kok saya sekolahkan. Saya tertarik hanya kemajuan dunianya saja, tidak memperhatikan akidah anak saya. Dia menyesal ditarik anak itu disekolahkan kembali ke sekolah Islam. Namun untuk memperbaikinya tidak mudah, jadi perlahan-lahan diperbaiki, dihilangkan kesan-kesan selama 3 bulan itu. Bayangkan ini para jamaah, sangat berbahaya. Saya punya seorang teman, satu keluarga muslim semuanya, cuma dia sendiri yang Kristen, sebagai anak pertama dan perempuan. Karena ketika masuk taman kanak-kanak, ayahnya sedang berada di luar negeri, tugas sebagai seorang militer. Oleh ibunya, anaknya ini disekolahkan di sekolah taman kanak-kanak Kristen karena katut, ya. Katut itu artinya apa ya? Ya ikut-ikutan lah dengan sesama istri tentara, sesama anggota TNI-nya. Dimasukkan ke sekolah Kristen. Apa yang terjadi setelah ayahnya pulang? Loh, kenapa kok sekolah? Iya, semua sudah menjadi ngetren, Pak. Saat ini sekolah di taman kanak-kanak itu. Wah, iya, tapi anak kita tidak usah ikut-ikut sebenarnya. Sudah terlanjur gimana? Lulus. Nah, kalau begitu SD-nya kita sekolahkan di SD Islam, kita tidak mau. Masuk sekolah Kristen lagi. Kalau tidak disekolahkan ke Kristen, tidak mau sekolah. Artinya terpaksa dituruti sampai SMA Kristen semuanya. Lalu anak tersebut tidak mau dikenalkan dengan ajaran Islam.
sudah menancap di dalam hatinya itu, sudah mantap perasaannya tentang keimanannya kepada agama Kristen. Walaupun adik-adiknya semua beragama Islam, sampai menikah pun suaminya yang semula Islam katut Kristen. Nah ini, lalu suatu saat saya tanya, ibu apa ibu tidak kasihan? Ayahnya Muslim, ibunya Muslimah, ibu sendiri seorang Kristen. Nanti kan tidak bisa ketemu di surga. Apa jawab ibu itu? Justru saya kasihan. Kenapa bapak dan ibu saya tidak Kristen seperti saya? Nah ini, kalau sudah demikian sungguh sangat berbahaya. Maka ini harus hati-hati. Kita jangan lupa, selain menjaga lingkungan kita, keluarga kita, dan sekolah kita, juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari jilatan api neraka. Makanya kita di dalam Al-Quran diajarkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata kesayangan ayah dan bunda, dan jadikan kami penghulu orang-orang yang takwa. Dan doa-doa yang lainnya yang masih banyak lagi. Para jamaah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sumbang saran, kritik dan sebagainya, ataupun pertanyaan, saya persilakan. Monggo, mulai dari Pak Darno. Monggo Pak Amin, diantar Pak Amin. Ini Pak Darno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sontek masal Ustaz, yang ada di Surabaya, ya, yang mana anak yang pandai itu disuruh sama gurunya untuk memberikan contoh pada kawan-kawannya, tetapi anak itu tidak mau dan bercerita pada ibunya. Lalu ibunya lapor sama Dekdiknas, lalu semua orang tetangganya dan kawan-kawan dari sekolah itu mengusir anak dan ibunya itu keluar kampung. ya. Padahal kejujuran itu mengapa justru dia malah dilecehkan, Ustaz? Ya. Lalu solusinya bagaimana, Ustaz? Sekian. Terima kasih, dan itu sudah dimuat di berita di koran maupun di televisi Pak ya, tentang SD Negeri Gadel Surabaya itu. Sebenarnya contekan masal itu mungkin ya nggak terjadi di situ saja, di banyak tempat. Tetapi itulah yang kebetulan dilaporkan oleh ibunya karena anaknya disuruh memberi contekan nggak mau. Nah ini betul, si anak ini sebenarnya masih punya rasa kejujuran. Ibunya juga punya kejujuran, tetapi lingkungannya yang menyebabkan dia harus memaksakan dirinya untuk ini, memaksa dirinya, orang lain memaksa dirinya untuk memberi contekan karena ini anak pintar gitu. Nah sebenarnya ini tidak boleh terjadi dan tidak perlu terjadi. Harusnya semua itu berusaha sekuat tenaga bagaimana agar ujian nasional itu bisa dihadapi dengan santai-santai, dengan artinya dengan biasa-biasa tanpa, tetapi sudah siap mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi terakhir itu sudah siap gitu. Ini menciptakan situasi yang demikian ini sulit. Sekarang banyak orang kepingin instan, terus gak perlu belajar moro-moro biji api lah ini. Nah, ini solusinya harus kita latih mulai sekarang, ini harus dirubah ini. Paradigma pendidikan ini harus dirubah, pandangannya harus dirubah. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang jujur, mulai dari gurunya, murid-muridnya, orang tuanya. Ya walaupun akhirnya masyarakat di sekitar Gadel itu sadar kalau mereka yang salah dan minta maaf kepada ibu dari anak tersebut dan minta kembali lagi, tidak jadi diusir gitu, disuruh kembali pulang ke kampungnya. Jadi solusi sudah diatasi sendiri oleh menteri waktu itu, Pak Darno, sudah menteri langsung turun ke tempat itu dan melihat bahwa ternyata contekan masalnya tadi tidak terbukti 100%. Artinya hasil ujian anak-anak itu beragam gitu. Tidak semua sama, umpama sama semua mungkin itu suatu indikasi
yang sangat nyata, ternyata tidak sama, bervariasi, tapi indikasi ketidakjujuran itu sudah terlihat, cuma didamaikan oleh kementerian, sehingga diharapkan tidak akan terulang kembali, baik di situ maupun di tempat lainnya. Demikian Pak Darno ya, jadi solusinya seperti itu, kita harus memulai kejujuran, dan semua saling menghargai kejujuran. Jangan sampai gurunya malah mengajari anak tidak jujur. Kalau kamu nanti tidak menyontai temanmu akan begini dan begitu dan sebagainya. Ini tidak perlu lagi terjadi. Monggo yang lain. Pak Amin mungkin silakan. Monggo masih ada. Atau Pak Mansur dari tempat ini pensiunan Purnawirawan. Monggo Bapak. Pak Amin silakan. Ini Ustaz, tiap tahun kan ada kelulusan dari anak-anak sekolah itu. Pada wali murid itu sering terjadi bahwa untuk menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang Islam itu masih banyak yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah Islam itu biayanya mahal. Daripada itu lebih baik disekolahkan di luar sekolah yang Islami. Apakah memang benar ada sekolah-sekolah Islam itu memang biayanya itu lebih mahal atau gimana? Untuk memberikan pada arahan-arahan pada wali murid orang tua tersebut, anak-anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini suatu pemikiran yang harus dipecahkan. Sekolah-sekolah swasta yang bernaung di bawah naungan Islam ini hendaknya lebih memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak mampu, begitu Pak ya. Jadi anak-anak yang tidak mampu itu tidak perlu lagi ke sekolah-sekolah umum atau ke sekolah mana yang dianggap murah, tetapi Islam sendiri sudah memberikan wadah, begitu. Jadi sekolah-sekolah Islam itu sebaiknya ya menampung dana yang besar dari orang-orang kaya, sedangkan yang tidak punya katut digendong gitu loh, gendong endit ya. Itu sebenarnya harus, itu solusinya yang bisa memecahkan, sehingga sekolah-sekolah Islam itu diminati banyak orang. Nah sekarang ini terkesan sekolah-sekolah Islam yang elit biayanya besar, mahal, orang tua tidak mampu ke sana. Kalau disekolahkan di sekolah-sekolah yang murah, akibatnya nanti hasilnya kurang baik dan sebagainya. Nah maka ini harus ada suatu komunikasi yang baik. Sekolah-sekolah Islam itu bagaimana bisa memberikan dana atau bantuan kepada orang-orang miskin, sehingga anak-anak orang miskin yang mempunyai kemampuan akal yang bagus itu bisa sekolah di sekolah-sekolah Islam. Ini perlu dipikirkan bersama. Sekolah itu sendiri ya butuh kehidupan, jadi butuh juga uang sekolah dan sebagainya. Maka komite sekolah atau tokoh-tokoh masyarakat hendaklah ikut mendukung para dermawan-dermawan itu memberikan bantuan. Sebenarnya begitu. Dan ini di kalangan kaum muslim ini sebenarnya kan banyak dana. Misalnya dana abadi umat ya dan sebagainya. Ini kan banyak. Bagaimana bisa disalurkan ke tempat saluran yang sebaik-baiknya. Orang-orang kaya di Surabaya ini banyak, tapi kadang-kadang ya tidak memikirkan ke sekolah mana, karena belum tersusun manajemen yang baik untuk sekolah-sekolah itu. Mau diberikan kemana, sehingga uang itu kadang-kadang nyasar ke, ya tidak nyasar ya, menuju ke suatu tempat, menggelembung di suatu tempat, sedangkan di tempat lain masih kurang. Nah ini perlu dipikirkan bersama. Kita doakan mudah-mudahan para pengelola pendidikan di kalangan kaum muslimin ini bisa bersatu padu, bisa membangun suatu sekolah yang bagus dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Salah satu contoh saja sekolah Muhammadiyah misalnya di Surabaya. Itu terdiri dari beberapa sekolah. SD-nya sekian banyak, SMP-nya, SMA-nya. Itu saja nggak sama Bapak. Bayar uang sekolahnya tidak sama, gaji gurunya juga tidak sama. Loh ini baru contoh organisasi. Belum lagi sekolah Islam yang lain, sekolah Ma'arif di bawah naungan NU umpamanya. Tambah banyak lagi, tambah beragam lagi.
satu sisi ada yang sangat tinggi, satu sisi ada yang sangat lemah. Nah ini belum bisa dipersatukan. Bagaimana ada kesatuan sehingga kesenjangan ini bisa teratasi. Ini belum sampai juga ke sana. Merupakan pemikiran Pak yang mudah-mudahan usulnya Pak Amin ini bisa merupakan pemikiran bersama bagaimana sekolah-sekolah Islam itu bisa menata diri, ya sama-sama Islamnya, sama-sama majunya, sama-sama diminatinya dan sama-sama besarnya gitu. Ini kita harapkan. Ya mungkin pada saatnya nanti akan tersisa yang tidak mampu, tapi dengan adanya ditopang kan bisa maju, bisa mampu juga. Demikian Pak Amin ya. Masih ada lagi? Ya, untuk mengarahkan kepada wali murid itu ya melalui pengajian-pengajian ini, melalui diskusi-diskusi. Jadi kalau kita itu punya tetangga kita itu bingung kemana anaknya mau sekolah, Bapak harus ikut membantu mengarahkan. Yang penting Bapak Ibu sekolahkan anaknya ke sekolah yang di situ diajarkan agama. Jangan sampai ke sekolah yang tidak diajarkan agama Islam di dalamnya. Nah, itu diarahkan ke sana. Nah, cara seperti itu adalah dengan cara yang persuasif, memberikan gambaran yang bagus, gambaran yang mudah, jangan mempersulit pokoknya. Itu. Ya memang arahan-arahan itu tidak gampang Pak. Kadang-kadang, wah gara-gara Pak Amin anakku pas sekolah Nurul ini biayanya akeh, umpamanya begitu. Ini jangan sampai terjadi. Jadi ditunjukkan. Kalau melihat sekolah itu yang pertama dilihat bagaimana kualitas sekolah itu. Kemudian kegiatan-kegiatannya bagaimana ekstra dan intranya. Lalu bagaimana keadaan anak itu setiap harinya. Kan bisa dilihat seragamnya bagus, disiplin, guru-gurunya bagaimana, itu kan bisa dilihat. Ini dipandang lebih dahulu. Kemudian dilihat di situ diajarkan agama atau tidak, bagaimana situasi keagamaan di sekolah itu. Nah, ini merupakan pilihan utama. Nah, itu caranya. Bapak nunjukkan aja, tidak usah menunjukkan ke sana, tapi kalau dia tanya kemana Pak kira-kira, ya alternatifnya ini, misalnya ke sekolah-sekolah mujahidin. Nah, itu jelas di bawah naungan agama dan ada laboratoriumnya yang besar yaitu masjid. Langsung anak-anak sholat di masjid, ini sangat berpengaruh bagi kehidupan. Nah, itu Pak ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak ini sudah mengarahkan lalu dianggap salah, dianggap waduh menjerumuskan. Jadi berikan kabar yang ya kan banyak Pak ya itu ya. Udah menolong dianggap menjerumuskan, gara-gara sampean aku ganti apa-apa. Ya, tapi kita harus dengan ikhlas, jangan ada harapan apa-apa. Ikhlas bahwa saya sampaikan ini secara ikhlas. Bapak mau atau tidak tergantung dan dipikir, ditimbang-timbang dulu. Jangan sampai menyerah pada anak-anak. Kalau anak tingkat SD, SMP itu belum bisa berpikir secara matang. Dia itu kadang terpengaruh oleh temannya. Gak mau keluar rumah karena waduh temannya masuk ke sana, saya tidak ke sana, tidak mau. Nah, ini. Demikian para jamaah, waktunya sudah sangat siang ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Apa masih ada Bapak? Sumbang catat? Masih? Ya monggo, kalau masih ada, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengatasi anak-anak orang Islam yang jangan sampai masuk ke dalam sekolah-sekolah non-Islam, ini bagaimana kalau misalkan dari sekolah ini mempunyai data, artinya di dalam pendaftaran baru ini, dari pendaftaran itu bisa diketahui bahwa si A ini dari pekerjaannya ya, pekerjaan bea cukai, pekerjaan bank. Jadi orang-orang yang kaya itu nantinya didaftar, setelah itu dari sekolah ini menghimbau kepada orang kaya itu untuk nantinya bisa mengangkat anak asuh. Jadi misalkan ada
anak-anak yang tidak mampu mendaftarkan, nah ini dari orang-orang yang mampu ini bisa ngangkat ini satu atau dua. Ini setidaknya kalau ada ya dari sekolah itu data-data untuk orang yang mampu ini yang mau untuk mengangkat ini, saya rasa itu tidak ada problem lagi. Jadi bisa diatasi lah. Jadi jangan sampai menghindari anak ini nanti masuk kepada sekolah yang non muslim. Iya. Ya, kiranya sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mansur ya. Ini memang Bapak ini kebetulan pensiunan Pemkot ya. Sudah paham ini ya, betul. Jadi kita himbau kepada orang-orang yang kaya agar maulah menyisihkan kekayaannya itu sebagian dari kekayaan untuk menyumbang yang miskin. Dan itu di sekolah-sekolah Islam mudah-mudahan usulnya Bapak tadi itu bisa direalisir. Artinya didata orang-orang kaya, kemudian diajar untuk membantu. Nah, jangan sampai nanti terjadi orang kayanya mau ke sekolah rono gue dijauhi dana tok lah. Ini kadang-kadang terjadi begitu. Jadi ada imbalan, masyarakat juga demikian. Demikianlah para jamaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.